seorang gadis bernama Konstan, berusia sekitar 20 tahun, menjalani hidup yang serba sulit. Hampir semua hal yang ia lakukan selalu berakhir dengan kesalahan. Fokusnya kerap buyar, hingga membuatnya tak pernah benar-benar berhasil. Orang tuanya memiliki kios sayur dan buah, tetapi saat diminta membantu, Konstan tak pernah bisa melakukannya dengan baik. Hubungannya dengan sang ayah pun sering diwarnai pertengkaran. Konstan sendiri masih berstatus mahasiswi. Tidak lama lagi, ujian semester akan digelar. Karena jarak dari rumah ke kampus cukup jauh, ia pun membutuhkan tempat tinggal yang lebih dekat. Sampai akhirnya, ia menemukan iklan sebuah apartemen yang menyewakan kamar, milik seorang pria bernama Tuan Henry. Pertemuan pertama dengan Tuan Henry tidak berjalan mulus. Bahkan, Tuan Henry sempat melarang Konstan masuk untuk melihat kamar yang ditawarkan. Namun berkat kegigihannya, Tuan Henry akhirnya luluh dan setuju menyewakan kamar tersebut dengan harga terjangkau bagi mahasiswa. Meski kecil, kamar itu menarik hati Konstan sehingga ia ingin segera menempatinya. Hanya saja, tidak semudah itu. Tuan Henry mengajukan syarat berupa lembar tes yang harus diisi, sebab ada banyak mahasiswa lain yang juga berminat menyewa kamar itu. Jadi Tuan Henry akan memilih siapa saja orang yang boleh menginap di sana. Beberapa hari kemudian, Konstan menerima telepon dari Tuan Henry, ia dinyatakan terpilih. Itu menjadi kemenangan kecil pertamanya, sesuatu yang selama ini jarang ia dapatkan. Konstan begitu senang karena tak perlu lagi menghabiskan tenaga untuk bolak-balik dari rumah ke Paris. Meski Tuan Henry dikenal kurang ramah, ia tetap sabar berusaha membangun percakapan dengannya. Suatu hari, Konstan menemukan sebuah piano tua milik Tuan Henry. Penasaran, ia mencoba memainkannya. Namun tanpa diduga, Tuan Henry pulang dan mendapati Konstan sedang bermain. Ia marah, melarang keras Konstan menyentuh pianonya lagi, bahkan mengancam akan mengusir atau memberi denda bila larangan itu dilanggar. Tak lama kemudian, Tuan Henry justru menawarkan kesepakatan baru. Jika Konstan menuruti keinginannya, ia akan mendapat potongan biaya sewa. Tuan Henry ingin meminta bantuan Konstan untuk merayu suami anaknya. Jadi Tuan Henry ini kurang suka dengan menantunya dan berharap mereka berpisah. Awalnya Konstan menolak, namun jika dia dibiarkan tinggal di sana gratis selama setengah tahun maka dia akan mencobanya. Mendengar itu Tuan Henry menolak dan hanya memberinya 3 bulan. Namun Konstan tetap dengan pendiriannya dan akhirnya Tuan Henry mengalah dan setuju dengan permintaan Konstan. Hidup di Paris jelas membutuhkan biaya besar. Karena itu, Konstan mencari pekerjaan dan akhirnya diterima di sebuah restoran. Keesokan harinya, datanglah anak Tuan Henry, dia bernama Paul, bersama istrinya yang bernama Valerie, untuk menjenguk sang ayah. Konstan mulai menjalankan aksinya. Dia mulai merayu Paul sesuai dengan permintaan Tuan Henry. Sepertinya tugas Konstan berjalan mulus. Paul dibuat gagal fokus dengan kecantikan Konstan. Tidak hanya Paul, bahkan Tuan Henry sendiri juga sampai tergoda dengan Konstan, dan ingin sekali rasanya bisa pusrang sampai Glory dengannya. Здрасте. Нормально? Sementara itu, ujian semester berlangsung, tapi ia tetap tak mampu fokus dan kesulitan dalam mengerjakannya. Beberapa hari kemudian, Paul dan istrinya kembali menemui Tuan Henry. Konstan kembali menjalankan aksinya untuk mendekati Paul. Paul dan Tuan Henry benar-benar tidak bisa akur. Ketika makan saja mereka sempat berdebat. Melihat itu Konstan langsung mengalihkan pembicaraan dan membahas kesulitan ujian yang dia alami. Sementara Tuan Henry mulai menyadari bahwa Konstan memiliki bakat dalam musik, khususnya bermain piano. Dari yang awalnya melarang, kini ia justru meminta Konstan untuk memainkannya. Permainan indahnya membuat Tuan Henry teringat mendiang istrinya yang juga sangat mencintai musik. Hari-hari berjalan, hingga tibalah pengumuman kelulusan. Sayangnya Konstan dibuat sedih karena ternyata dia tidak lulus. Sementara teman-temannya berhasil. Ia merasa hancur dan kecewa. Demi melupakan rasa sakit hati, ia pergi ke diskotik untuk mencari hiburan. Melihat Konstan sedih, Tuan Henry dan Valerie juga ikut sedih. Konstan bahkan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa dirinya benar-benar tidak berguna.
Valerie mencoba menenangkan Konstan dan mengatakan untuk tidak menghakimi diri sendiri. Di momen itulah, Tuan Henry menasihatinya. Tidak semua orang sukses di semua bidang. Tapi jangan lupa, kamu punya bakat. Piano bisa jadi jalanmu kalau kamu tekun melatihnya. Awalnya Konstan ragu, karena dulu dia pernah sekolah musik dan gurunya mengatakan jika permainannya sangat buruk. Suatu ketika, ia melihat selebaran audisi musik. Meski tidak tertarik, Tuan Henry mendorongnya untuk mencoba. Dengan dukungan itu, Konstan pun memberanikan diri untuk mencobanya. Sementara itu rencana Konstan dan Tuan Henry terus berlanjut. Konstan terus mendekati Paul dan membuatnya tertarik dengannya. Mereka pun akhirnya dekat, sering bertemu dan jalan-jalan bersama. Kerja Konstan ternyata berhasil. Paul mulai tertarik dengannya, bahkan malam itu ketika di mobil, mereka hampir saja pusrang sampai Glory. Namun Konstan yang teringat dengan tujuannya, kemudian pergi meninggalkan Paul. Misi Tuan Henry dan Konstan sepertinya berjalan lancar. Paul dan Valerie terlibat keributan karena semalam Paul tidak bisa dihubungi. Terlebih lagi Valerie menemukan pakaian wanita di mobil Paul. Karena keributan itu Valerie sampai meminta cerai dengan Paul. Meski begitu Paul justru senang karena dia bisa bersama Konstan. Namun Konstan tidak pernah menjawab panggilan Paul. Namun beberapa hari kemudian, Paul dipanggil oleh Valerie ke rumah ibunya. Di sana dia mengatakan jika dirinya sedang mengandung, dan pada akhirnya mereka tidak jadi berpisah. Mendapat kabar itu Tuan Henry sepertinya tidak senang dan dipastikan rencananya gagal. Namun makin hari Tuan Henry mulai sadar jika apa yang dilakukan pada anak dan menantunya salah. Dia mulai membuka diri dan menerima Paul sebagai bagian dari keluarganya. Beberapa hari kemudian, Konstan pulang dan dijemput oleh ayahnya. Dan ternyata ayahnya sudah tahu jika Konstan tidak lulus ujian. Singkat cerita, Konstan terus berlatih bermain piano dan dibantu oleh Tuan Henry. Dan pada akhirnya hari audisi tiba, Tuan Henry memberi semangat pada Konstan, jangan pikirkan hasilnya, yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik. Konstan kemudian tampil dengan maksimal, namun sayang dia belum lolos. Beberapa hari kemudian Konstan kembali ke rumah Tuan Henry. Di sana ada Paul dan mengatakan jika Tuan Henry sudah meninggal dunia beberapa hari lalu. Tuan Henry juga meninggalkan pesan untuk Konstan. Dia juga berdoa agar Konstan terus berjuang sampai suatu hari ia benar-benar menjadi orang yang sukses. Konstan benar-benar sedih kehilangan Tuan Henry, seseorang yang dulu tidak dia kenal, namun mampu membangkitkan semangatnya. Pesan Tuan Henry akan selalu diingat Konstan, dan dia akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Sampai akhirnya film pun berakhir.